Hai kids, kembali lagi bersama Losa Meme dan Cici Olive di Glow Sunday School GKE Kebun Jeruk. Yeay. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan dalam ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam namamu kami berdoa Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik yang di rumah, Losa mau nanya nih. Adik-adik di rumah pastikan ada teman atau sahabat yang selalu setia menemani adik-adik. Pasti ada kan? Kalau Cece Olip? Punya dong Lause, kalau Lause sendiri gimana? Punya dong. Tapi tahu nggak adik-adik, ada loh satu pribadi yang selalu menemani kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus teman setia. sambil bangkit berdiri dengan semangat ya adik-adik. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, akan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, akan takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Nah adik-adik yang di rumah, kita kan udah tahu nih bahwa Tuhan Yesus adalah teman yang setia. Nah ketika kita udah tahu nih bahwa Tuhan Yesus adalah teman setia kita, apa yang kita rasakan? Nah kalau Cece Olip, apa yang Cece rasakan? Kalau yang Cece rasakan, bersyukur dan senang sekali dong Lause. Kalau Lause sendiri gimana? Senang dong pastinya. Karena itu, ya adik-adik kita sama-sama kita nyanyikan senang-senang memuji Tuhan. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Dengan semangat ya, ikutin gerakan Losa dan Cece Olip. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus sedang hidup.
sudah waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mentransfer ke rekening GKY Kebon Jeruk. Yang kedua, kita bisa men-scan kode QR yang ada di layar HP kita. Yang ketiga, kita bisa menyimpannya di dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua kita yang beribadah secara onsite. Ya adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan kita sama-sama nyanyikan Allah itu baik. Kasih setianya adik-adik yang di rumah, loh sememe mau nanya nih, adik-adik di rumah pada baca Alkitab nggak? Kalau Cek Olip baca nggak? Baca dong Cek, kalau langsung meme sendiri gimana? Aduh, Cece kadang baca kadang enggak nih. Nah, langsung meme dan adik-adik di rumah seharusnya kita setiap hari membaca Alkitab supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bener juga ya. Mulai hari ini, Losa Meme akan rajin baca Alkitab. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, senang banget ya bisa ketemu lagi di Glow Sunday School GKY Kebon Jeruk. Yeay. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Wah, tentunya semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, mungkin adik-adik bertanya, Loh, ini siapa sih yang sedang ngomong? Kok begini wajahnya? Nah, kita mau kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dennis. Saya adalah sahabat virtual adik-adik semuanya. Salam kenal ya. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan boleh berikan kami kehidupan dan napas yang baru hari ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh berikan kami kesempatan juga untuk boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Lause Danis mau tanya nih buat kita semua. Adik-adik pernah gak sih merasa dicintai? Hehehe. Bukan soal cinta monyet ya, tapi cinta dari orang tua atau dari sahabat adik-adik sekalian. Lause Danis pernah loh merasakan dicintai. Rasanya senang banget kalau kita bisa dicintai oleh sahabat. Lause Danis diterima, kita bisa berbagi kisah baik sedih ataupun senang. Dan kita dapat berteman tanpa melihat status, entahkah kaya ataupun miskin, atau bahkan kelebihan dan kekurangan kita. Wah, indah banget ya adik-adik. Nah, adik-adik pernah punya pengalaman seperti itu enggak? Adik-adik bisa ceritakan pengalamannya nanti ya kepada lause-lause yang ada di GKY Kebon Jeruk. Hari ini kita mau dengar cerita tentang seorang yang juga dikasihi oleh seorang sahabat. Meskipun ia sudah melukai perasaan sahabatnya itu. Yuk kita dengarkan ceritanya. Ini adalah kisah tentang Yesus, guru dan sahabat dari Petrus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus muncul beberapa kali kepada para murid. Kisah ini bermula saat Petrus dan beberapa temannya mau memancing ikan di sebuah danau adik-adik. Di dalam momen itu, Bapak Petrus berkata kepada teman-temannya, saya pikir saya akan pergi memancing. Murid-murid yang ada di sana berkata, teman-temannya nih, tunggu, kami akan pergi bersamamu. Hari mulai gelap di luar, tetapi para murid mengira mereka akan menangkap lebih banyak ikan pada waktu seperti ini. Mereka naik ke perahu dan pergi ke air. Mereka berada di luar sana untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu dan hampir pagi, tetapi mereka masih belum menangkap ikan satupun. Di sisi yang lain, Yesus tahu di mana murid-muridnya berada dan ia pergi menemui mereka. Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi para murid tidak menyadari siapa dia. Yesus kemudian memanggil mereka. Hai para murid, hai teman-teman, apakah kamu tidak menangkap ikan? Tidak, jawab mereka. Jadi Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu lemparkan jalamu ke sisi perahu dan kamu akan menangkap beberapa ikan.
Apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa loh adik-adik. Para murid yang telah memancing sepanjang malam tanpa menangkap apa-apa, lalu kemudian melemparkan jala ke seberang sesuai dengan perintah Yesus. Dan dalam waktu yang sekejap mata saja, jala tersebut, jala mereka dipenuhi dengan banyak sekali ikan adik-adik. Salah satu murid menyadari siapa yang telah berbicara kepada mereka dan dia berseru, "Wah, itu Yesus, itu Tuhan." Segera setelah Petrus mendengar seruan dari salah seorang murid daripada Yesus itu, dia kemudian melompat keluar dari perahu untuk pergi kepada Yesus. Ngomong-ngomong nih adik-adik, mereka tidak terlalu jauh kok mancingnya dari tepi pantai. Jadi Bapak Petrus masih dengan mudah bisa berenang ke tepi pantai. Nah, murid-murid yang lain masih tinggal di perahu adik-adik. Dan mereka masih bekerja keras untuk menarik semua ikan ke pantai. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada api yang menyala dan ada roti yang tergeletak di dekatnya. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap dan kita akan sarapan bersama." Wah, keren banget ya. Pagi-pagi sarapannya makan ikan goreng. Petrus membantu murid-murid lainnya mengeluarkan ikan dari perahu. Ada begitu banyak ikan dan semuanya begitu besar dan berat sehingga mereka perlu mengangkat bersama-sama untuk mengeluarkan ikan dari perahu itu. Nah, menurut adik-adik, ikan apa aja ya yang ada dan ditangkap oleh para murid saat itu? Adik-adik bisa nanti ceritain kepada lause-lause yang ada ya. Kemudian adik-adik, mereka semua duduk bersama di depan api yang hangat. Dan kemudian Yesus mengambil roti dan ikan dan memberikan kepada mereka. Ini adalah ketiga kalinya Yesus bertemu dengan para murid-murid sejak dia bangkit dari kematian. Nah, setelah sarapan, Yesus menanyakan beberapa pertanyaan penting loh adik-adik kepada Petrus secara khusus. Yesus berkata kepadanya, "Petrus, apakah kamu mengasihiku lebih daripada semua ini?" Beberapa tafsiran adik-adik mengatakan bahwa sebenarnya Yesus menunjukkan pertanyaan ini kepada orang tua dari Pak Petrus dan kepada semua teman-temannya. Artinya yang Yesus maksudkan lebih dari semua ini adalah apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari orang tuanya dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian Bapak Petrus menjawab begini adik-adik, "Ya Tuhan, katanya Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Lalu kemudian Yesus bertanya untuk kedua kalinya, "Pak Petrus, apakah kamu betul-betul mengasihi aku atau tidak?" Yesus kemudian bertanya pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan sampai 3 kali. Apakah Bapak Petrus mengasihinya atau tidak? Lalu kemudian perasaan Bapak Petrus itu menjadi sedih adik-adik karena Yesus bertanya kepadanya. Lalu kemudian Bapak Petrus berkata, "Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, Engkau tahu jawabanku, bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Kalau begitu ikutlah aku dan gembalakanlah domba-domba." Nah adik-adik, cerita ini tentu tidak asing lagi kan buat kita. Dari cerita ini kita belajar bahwa Yesus mati di kayu salib karena Yesus mengasihi kita. Tidak peduli hal buruk apa yang sudah kita lakukan. Dan sekarang kita perlu mengasihi Yesus apapun yang terjadi.
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita pikirkan adik-adik. Apakah kita, adik-adik sekalian, masih mencintai Yesus dan mengikutinya bahkan jika orang tua kita mengalami sakit atau ketika kita tidak memiliki teman atau bahkan kita yang mengalami sakit itu sehingga kita sulit melakukan segala pekerjaan rumah kita dan sekolah kita. Atau mungkin adik-adik mengalami pergumulan, permasalahan ekonomi di dalam keluarga. Rasanya sulit banget untuk bayar SPP bulanan sekolah. Belum lagi uang masuk, uang pangkal masuk sekolah, dan lain sebagainya. Nah, apakah adik-adik pernah mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan ini seperti contoh tadi? Sebagian dari kita mungkin pernah mengalaminya dan sebagian lagi tidak. Atau bahkan ada yang mengalami jauh lebih buruk dari apa yang Lause Danis katakan. Dan ternyata ada banyak anak Tuhan di dalam pergumulan itu masih mengasihi Tuhan, masih mencintai Yesus di dalam penderitaan dan kesulitan itu. Adik-adik perlu ingat bahwa apapun yang terjadi, Yesus telah mengasihi kita dan Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Nah, kadang-kadang terjadi hal yang tidak kita pahami adik-adik, entahkah itu soal kesulitan atau hal-hal yang lainnya. Tetapi percayalah bahwa Yesus mengetahui segalanya dan Dia akan membantu kita jika kita mengasihi Tuhan dan kita meminta pertolongan daripadanya. Seperti Bapak Petrus, dia sudah mengecewakan Yesus, tetapi Yesus tetap mengasihinya. Maka dari itu, seperti cerita hari ini, Tuhan Yesus juga akan tetap mengasihi kita. Bahkan di dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, Tuhan mengasihi kita. Maka dari itu, ayat penutup bagi setiap kita terambil di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Sekali lagi yuk kita sama-sama bacakan ayat ini, Markus 12 ayat yang ke-30. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu." Adik-adik sekalian, ayat ini juga akan menjadi ayat hafalan kita di minggu yang akan mendatang. Hafalin ya di rumah masing-masing, dan adik-adik bisa kirimkan video ayat hafalan ini kepada setiap lause yang ada. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh terus mengingat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus mengasihi engkau, mengasihi Lause, mengasihi kita semua. Oke? Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita sama-sama tutup mata kita, kita tundukkan kepala kita, dan kita lipat tangan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk cerita Bapak Petrus yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan di dalam kesulitan yang saat ini adik-adik alami, kami tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan Allah yang Maha Tahu, dan Tuhan yang akan menolong kami untuk melewati kesulitan itu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan diri kami, adik-adik, dan juga keluarga kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Oke adik-adik sekalian, sampai ketemu ya di minggu depan di Glow Sunday School GKY Kebon Jeruk. Bye-bye.